Bapak saya pulang dengan membawa sesuatu, yaitu yang katanya orang-orang sih terkenalnya namanya jenggot. Bapak saya itu bangun saya di malam hari jam setengah satu malam. Jadi itu bertiga, saya, bapak, sama ibu. Ngasih makannya itu darah, tapi saya nggak tahu itu darah apa. Dituangkan di mulutnya. Itu seperti ada taringnya gitu mas. Satu momen mas, itu di malam satu suro, kondisi malam hari. Tapi di rumah itu ada bau busuk, kayak telur busuk yang berapa hari itu bau kayak gitu. Aku kelihatan kayak bentuknya itu orang tua, cowok, tinggi, besar, sampai ke hampir atap. Cuman kakinya itu panjang, badannya kecil, tapi kakinya panjang, tapi tangannya panjang sampai bawah lutut. Di situ malah kelihatan jelas kayak cakar-cakarnya itu panjang-panjang nih mas. Gini madep aku cuma berdiri gini. Halo semuanya, kembali lagi di Quartz Misteri bersama saya Panji. Jadi guys, kali ini saya selaku salah satu kru dari tim Quartz Misteri untuk sementara menggantikan Mas Devaro selaku host utama dari tim Quartz Misteri. Dikarenakan Mas Devaro hari ini sedang kurang fit ya. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Sari. Mbak Sari ini dari kecil sampai sekarang sering mengalami hal-hal mistis dari rumahnya sendiri. So, kita bahas di Kumisan Quartz Misteri Santai. Nah, guys, di sini sudah ada Mbak Sari. Mbak Sari, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Sari, ini tadi kita sempat ngobrol sedikit ya tentang cerita Mbak Sari yang katanya di rumah Mbak Sari ini sering mengalami hal-hal mistis dari rumah Mbak Sari sendiri dari kecil sampai sekarang ini ya Mbak. Ya, ya mas. Itu benar ya Mbak? Jadi Mbak Sari ini dari kecil sampai sekarang ini sering mengalami hal mistis yang sering dialami Mbak Sari gitu ya? Ya betul, memang dari kecil. Ya ini untuk percaya atau tidak percaya, tapi saya sendiri yang mengalami. Memang dari kecil sampai sekarang pun saya sering mengalami hal-hal yang di luar nalarnya orang-orang seperti biasa. Hmm, iya Mbak. Oke, sorry Mbak sebelumnya. Ini saya mau tanya. Tadi apakah Mbak Sari sudah izin sama keluarga mengenai acara malam ini Mbak? Sudah mas, semua dari orang tua juga sudah izin dulu sebelum datang ke sini. Oh, jadi Mbak Sari sudah sempat ini ya, pamit ke sini gitu Ya ya? sempat membicarakan dulu untuk datang ke sini dan Oh sudah iya, baik diperbolehkan. baik. Ya udah, jangan lama-lama lagi. Kita kuak cerita dari Mbak Sari dan tanpa basa-basi lagi, kuak cerita misteri dimulai. Oke Mbak Sari kembali ke cerita lagi ya. Jadi awal mula Mbak Sari ini merasa ada kejadian-kejadian janggal di rumah Mbak Sari ini mungkin mulai sejak kapan sih Mbak? Jadi sebenarnya dari kecil itu yang mulai saya sadari itu waktu saya masih ada di jenjang kelas SMP mas. Oke. Jadi di waktu saya SMP itu bapak saya pulang dengan membawa sesuatu, yaitu yang katanya orang-orang sih terkenalnya namanya jenggot. Oke. Berawal dari situ, saya sebelumnya dari kecil tidak pernah tahu soal hal itu, yang namanya anak kecil ya kan. Itu dipajang di ruang tamu, ditaruh di dalam akuarium kecil, itu ditaruh kain warna merah, ada jenglotnya itu tadi ditaruh di atasnya dan ditaburi banyak banget. Dan saya sadarnya itu kenapa kok banyak orang yang ingin melihat boneka itu. Waktu itu saya belum tahu namanya kan. Setelah orang-orang bilang, oh itu tak jenglot, itu tak yang namanya jenglot pak, kayak gitu, akhirnya saya tahu, oh jenglot, oh, apa itu ya jenglot. Sempat ada beberapa media juga yang datang ke rumah untuk meliput, ternyata ada warga yang punya
barang seperti itu kayak gitu. Hmm. Sebetulnya saya itu nunggu di depan Mas, nunggu kayak orang kalau datang itu masukin uang seikhlasnya gitu loh di kotak Oh kayak iya. gitu. Jadi saya jaga yang kotak itu tadi karena saya kan masih SMP ya, jaga uang yang kayak gitu-gitu. Kadang kalau sama orang tua minta uang jajan dong kan aku udah nungguin itu kayak gitu ya Ah, kan. benar. Kayak gitu. Habis itu saya pernah mengalami itu beberapa hari malam. Bapak saya itu bangunin saya di malam hari jam 1:30 malam. Saya ingat itu malam hari ngasih makan. Jadi itu bertiga, saya, bapak sama ibu. Ngasih makannya itu darah, tapi saya nggak tahu itu darah apa, ya kan mungkin darah hewan atau apa saya nggak tahu. Jadi itu di apa namanya, kalau ngasih makan itu dituangkan di mulutnya. Kan kalau modelnya itu seperti ada taringnya gitu Mas. Iya iya iya. Nah itu dimasukkan di mulutnya itu. Darahnya tadi. Iya, darahnya tadi. Setelah kejadian malam itu, waktu itu usia saya kan masih SMP, ya kan, masih takut dan belum paham kejadian apa sih sebenarnya yang terjadi kayak gitu. Jadi saya sering merasa ketakutan sendiri. Sampai pada suatu hari ibu saya itu kasihan lihat saya kayak ke kamar mandi itu harus diantar terus, ke dapur harus diantar terus, apapun tuh minta diantar, saya nggak mau ditinggal sendirian kayak gitu. Akhirnya mulailah ibu saya bilang ke bapak kalau sebaiknya sudah nggak usah dilanjutin lagi, kalau bisa jenglot itu tadi jangan ditaruh di rumah lagi. Oh si ibu bilang gitu ke bapak. Karena melihat kelakuan saya yang takut ya. Serba takut, mau di rumah sendiri, mau kemanapun, mau ngapain itu takut karena ada itu di ruang tamu kayak gitu. Meskipun banyak orang sih yang suka melihat, ada orang yang dari kampung sebelah, ada yang dari luar kota juga lihat, tapi kan saya yang di rumah di umur segitu takut kayak gitu. Terus akhirnya mulai bapak saya mengumpulkan teman-temannya di rumah, entah itu membahas apa, tapi waktu saya pulang sekolah itu jenglot tuh udah nggak ada di rumah. Bapak saya sudah pulang lagi itu 1 minggu kemudian baru pulang dan sudah nggak membawa apa-apa. Gitu. Itu Mbak Sari pernah bertanya nggak kalau bapak itu pergi kemana sama siapa gitu? Enggak, karena masih SMP jadi nggak ngerti soal hal yang seperti itu. Mungkin dari pengetahuan Mbak Sari, ibu mungkin ngerti ya Mbak, bapak ini mau kemana dan sama siapa, itu mungkin ngerti. Tahu, karena kan memang kalau ibu kan pasangan hidupnya bapak, jadi mungkin sebelum menikah sudah tahu memang bapak itu seperti apa. Kegiatannya juga seperti apa. Oke Mbak Sari, jadi setelah jenglotnya tadi dihilangkan dari rumahnya Mbak Sari, kira-kira ada nggak Mbak Sari setelah hilangnya jenglot dari rumah Mbak Sari ini kejadian janggal atau Mbak Sari merasakan efek-efeknya meskipun si jenglotnya sudah nggak ada di rumah Mbak Sari ini, mungkin ada efeknya nggak? Sebenarnya kalau setelah dari itu banyak cerita yang terjadi di rumah saya Mas, karena memang di rumah itu banyak pusaka-pusaka kayak gitu. Jadi banyak banget kisah-kisah yang ada di rumah itu kayak gitu. Kayak misalkan itu kan rumah awalnya rumah dari orang tua bapak saya. Terus habis itu temurun ke bapak saya sampai menikah dan melahirkan saya kan kayak gitu. Itu rumah sudah lama banget. Dan setahu saya dari saya kecil di situ tuh banyak banget pusaka-pusaka kayak ada keris, ada tombak, ada cincin, ada banyak yang saya juga nggak tahu jenis macam-macamnya, tapi itu banyak banget yang ada di rumah. Yang baru saya sadari itu yang ada di ingatan yang banget itu waktu sudah mulai beranjak lulus sekolah kayak gitu. Itu sudah mulai tahu kayak ada hal-hal yang nggak sewajarnya yang ada di rumah. Kayak gitu Mbak Sari itu taunya tahu sendiri atau dari temen atau dari tangga mungkin Mbak, atau dari bahkan dari ibunya Mbak Sari sendiri? Kalau ibu saya itu malah seperti oh cuman gitu aja responnya. Jadi kayak oh iya ya gitu aja, tapi kalau saya kan masih takut ya kayak gitu. Jadi ada satu momen itu malam satu suro. Jadi malam satu suro itu di rumah bapak saya itu
nggak ada di rumah. Di rumah yang ada cuma saya sama orang tua. Jadi ada satu momen Mas, itu di malam satu suro. Nah di malam satu suro itu yang ada di rumah kebetulan cuma saya dan bapak nggak ada di rumah. Itu malam, kondisi malam hari. Tapi di rumah itu ada bau. Baunya itu berubah-ubah. Awalnya itu bau seperti bau kayak yang bau busuk, kayak telur busuk yang berapa hari itu bau kayak gitu. Terus habis gitu tiba-tiba hilang. Terus saya nonton TV malam sekitar jam 1:30 malam. Oh, itu Mbak Sari nonton TV di jam segitu sendiri? Sendiri, karena itu sudah tidur. Karena saya memang susah tidur, kayak gitu. Jadi ada momen itu tiba-tiba baunya hilang. Ada bau lagi, itu bunga. Bunga yang bener-bener masih kayak seger gitu loh Mas. Itu langsung hilang lagi. Itu saya sudah mulai, ya udahlah. Maksudnya memang ini rumahku. Aku cuma bilang gitu, ini rumahku, mungkin ini juga rumahmu, tapi jangan saling ganggu. Aku bilang gitu. Dalam hati, tapi setelah kejadian itu bau lagi. Bau Beda nasi lagi. liwet. Bau yang nasi liwet itu yang masih anget-anget loh Mas, kayak yang baru dimasak. Itu semerbak banget baunya. Aku sampai berpikiran kayak gini, kok baunya bisa berubah-ubah ya, kayak gitu. Padahal kok aneh, kok pas di momen pas di satu suro gitu loh. Apa seperti apa aku juga nggak ada pengalaman kayak gitu. Tahu sebelumnya sudah ada kayak gitu ya di rumahku sendiri. Itu kejadian seperti itu gini, Mbak Sari nggak mencoba membangunkan ibunya Mbak Sari mungkin? Enggak, sama sekali nggak ada kepikiran untuk membangunkan ibu, karena itu masih bau. Beda lagi kalau sudah ada yang nampak. Nah itu paling aku keluar Mas, nggak mau di rumah, keluar masih lari. Jadi setelah kejadian itu Mbak Sari langsung bercerita ke ibu atau nunggu? Paginya itu ibu kan di dapur, aku mau mandi. Bu, aku semalam bau ini yang aku ceritakan tadi. Terus ibu tuh kayak, walah ya bagus, biasa. Jadi responnya cuma kayak gitu. Setiap aku cerita apa, itu ibu tuh selalu bilang, walah ya biasa. Cuman gitu. Entah ibu juga sudah tahu mungkin ya, atau apa juga kan. Itu Mbak Sari nggak mencoba bertanya ke ibu Mbak Sari, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Itu nggak pernah? Enggak, karena nggak berani. Oh iya. Karena nggak berani. Ya ada satu cerita lagi Mas, ini yang paling aku ingat sampai sekarang dan mungkin nggak akan aku lupain sampai tua besok ya. Ini satu pengalaman yang aneh. Jadi waktu itu aku posisinya hamil 8 bulan, udah hamil besar. Ada satu momen di rumah itu cuma aku sama suami aja, karena memang orang tua lagi ada acara di rumah saudara yang ada di Sidoarjo. Nah itu tengah malam itu aku mau kencing. Kalau orang hamil kan kencingnya itu kalau malam berkali-kali. Dan aku selalu minta antar sama suami. Tapi pas di waktu itu aku kasihan lihat dia tidur. Jadi aku berusaha, ya udah aku kencing sendiri. Aku kencing ke kamar mandi, nggak ada apa-apa. Seperti biasa, kencing biasa. Balik dari kamar mandi, itu jadi posisi rumahku gini Mas. Ini kamarku, ini kamar orang tua, ini kamar mandi, baru sini dapur, ya kan? Otomatis kalau aku mau ke kamar mandi pasti lewat di depan kamar orang tua dulu. Berangkat oke. Baliknya itu aku kan lewat gini. Kebetulan kamarnya orang tuaku itu pintunya kebuka. Dan lampunya memang mati, nggak dinyalain waktu itu. Lupa kayaknya. Coba kayaknya lupa buat nyalain lampu kamarnya orang tuaku. Di sini aku melihat dari ujung mata, kita kan meskipun jalan ke sana tapi kan dari sini kan itu kelihatan ya Mas ya. Dari ekor mata ya. Dari ekor mata. Itu aku kelihatan kayak bentuknya itu orang tua cowok tinggi besar sampai ke hampir atap, tinggi besar, cuman
kakinya itu panjang, badannya kecil, tapi kakinya panjang, tapi tangannya panjang sampai bawah lutut. Aku lihat itu jelas, bukan bayangan, itu jelas. Dan aku mundur lagi karena aku memastikan karena di rumah itu cuma aku sama suami kayak gitu. Aku takut ada orang atau dan lain-lainnya. Benar. Kayak gitu. Aku mundur lagi, aku lihat itu jelas nggak hilang, nggak pergi, tetap di situ, malah kelihatan jelas kayak cakar-cakarnya itu panjang-panjang nih loh mas. Gini madep aku cuma berdiri gini. Itu aku sempet nggak bisa lari nge-freeze. Iya. Apa itu? Langsung lari ke kamar, suamiku marah. Aku hamil besar, kok lari-lari gitu loh, takut kepleset dan lain-lain. Tapi aku nggak cerita kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya wis itu biasa. Paginya orang tua aku datang dari rumah saudara udah pulang. Oh iya. Itu aku marah-marah banget. Kenapa kok aku bisa dilihatin kayak gitu? Yang bikin aku marah. Posisinya aku hamil besar. Kalau kejadian apa-apa, aku jatuh apa segala macem, ada apa-apa sama bayiku, siapa yang tanggung jawab? Aku di waktu itu sampai berdebat sama orang tuaku kalau aku pengen ngekos sendiri. Aku nggak mau tinggal di situ pokoknya. Aku bisa ngekos sendiri karena aku udah rumah tangga sendiri, nggak mau tinggal di situ dengan hal-hal mistis yang udah aku alami dari kecil. Saking jengkelnya ya. Saking jengkelnya. Akhirnya barulah duduk sama-sama di ruang tamu. Ibuku yang cerita, bapakku diem aja. Jadi tetanggaku, aku punya tetangga mas, suami istri sudah tua sih, ibu-ibu sama bapak-bapak. Dia punya 3 anak dan 3 anaknya ini sudah menikah dan ikut suaminya. Kebetulan anaknya 3 itu cewek semua. Ikut suaminya semua. Yang di rumah yang di kampungku ya di rumah itu cuma 2 orang ini, ibu bapak ini. Habis itu suatu ketika bapak ini tuh meninggal, tetanggaku yang bapak-bapaknya karena sakit. Memang dia punya riwayat sakit diabetes kayak gitu, sakit memaril, sakit. Nggak ada apa-apa. Habis itu ini pengalamannya ibunya waktu selesai sholat subuh. Itu dia dilihatin yang seperti itu, yang seperti yang aku lihat di rumahnya. Setelah itu dia ada suatu momen malam pas hari itu juga belum lepas mukena di subuh itu, setelah dia lihat yang aku lihat tadi, lemari goyang. Orangnya buka lemari, ternyata di sela-sela barang-barang lamanya suaminya itu ada sebuah tongkat yang ditaruh di atas papannya itu dikasih kain merah, tongkatnya ditaruh di atas ini. Itu gerak sendiri gini. Oh, yang bikin lemarinya? Yang bikin lemarinya goncang, kayak gitu. Paginya setelah itu, habis orangnya nemu itu disimpan, langsung paginya lari ke rumahku, tanya ke bapakku, ini apa? Terus orangnya lihat segala macam, dia nggak mau barang itu ada di rumahnya. Terus bapakku bilang ternyata itu memang salah satu koleksi dari suaminya yang sudah meninggal itu tadi, dan itu memang ada isinya. Itu kenapa bisa keluar, karena memang setelah suaminya meninggal itu sudah nggak ada yang ngurusin barang itu tadi. Akhirnya dititipkanlah ke rumahku tanpa ngomong ke aku dan suami. Dulu mungkin menurut orang tuaku ya udahlah dititipin gitu kok, nggak usah dibicarain, maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata dampaknya dia keluar dan ngeliatin ke aku wujudnya. Mungkin menurut bapaknya Mbak Sari ini mungkin benda itu ada artinya, mungkin Mbak ada maksudnya gitu mungkin. Karena memang di rumah kan yang aku bilang tadi banyak banget pusaka. Mungkin orangnya berpikir halah yoslah kan sudah terbiasa kayak gitu sama hal-hal yang seperti itu. Tapi kan ini kan barang luar, barang orang lain gitu loh, yang dititipkan ke rumah, bukan memang dari rumah lama aku gitu. Gak berpikiran kayak gitu. Atau mungkin menurut Mbak Sari ini, Bapak Mbak Sari ini sudah
tahu sebelumnya bahwa barang itu tuh bukan barang biasa mungkin menurut Mbak Sari? Iya, pasti sudah tahu, makanya Oke. dititipkan itu bapakku mau. Hmm. Karena dia merasa mungkin bisa merawat yang ada di dalamnya itu tadi. Mbak Sari mau, tapi Mbak Sari nggak mau. Nggak mau, kalau bisa dibuang semua, nggak apa-apa wis. Oke. Oke Mbak Sari, setelah kejadian itu nih Mbak, sekarang ini barangnya dikembalikan atau ditaruh mana Mbak? Sampai sekarang masih di rumah, Di rumah Mbak Sari? masih sampai sekarang. Oh nggak dikembalikan Mbak? Enggak. Kan Mbak Sari udah bilang nggak mau nih, jengkel nih gitu, muak gitu loh. Kok nggak berusaha mengembalikan mungkin Mbak? Enggak, karena nggak tahu pemikiran orang tua saya, kalau udah dipegang ya udah. Tapi setelah kejadian yang saya marah-marah itu, nggak pernah dilihatin sama yang sosok itu tadi. Jadi itu sekali dan yang terakhir kalau melihat sosok itu, Mas. Gitu. Oke. Entah setelah itu diapakan nggak tahu ya, tapi barangnya masih di rumah. Tapi kejadian itu sekali dan terakhir lihat sosok itu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang di luar nalar ya sampai sekarang, sampai sudah menikah, sampai suamiku yang ibaratnya orang luar rumah nih, yang di kehidupannya dia nggak ada yang hal yang seperti ini yang dia alami, sama sekali nggak pernah masuk ke rumah, akhirnya dia juga ngalami kayak gitu. Oh iya nih, tapi untuk suami Mbak Sari sendiri nih, mungkin ada cerita sendiri mungkin Mbak dari versi suami Mbak Sari. Kalau suamiku sih lebih lihat kayak malam ya, kayak bayangan tapi hitam kayak jalannya itu cepet banget, tapi dia sekarang kayaknya udah mulai terbiasa. Jadi udah nggak takut. Kalau awal-awal iya, jadi awal-awal waktu kenal aku kan udah gak jelasin kalau orang tuaku itu sebenarnya seperti ini. Jadi waktu aku kenalin juga ke orang tuaku juga terbuka kalau di sini tuh memang keadaannya seperti ini. Kamu takut nggak tinggal di sini? Dan udah ada kesepakatan sebelum nikah kalau memang serius nikah itu harus tinggal di sini. Rumah ini tidak boleh dijual, sampai turun-temurun harus tinggal di sini. Ini dia mau. Kalau dia mau ya berarti dia udah tahu lah. Terima resiko. Iya, terima resiko. Jadi suami Mbak Sari ini juga sering ya Mbak mengalami kejadian seperti itu, seperti bayangan lewat. Ya makanya suamiku itu setiap hari sebelum tidur itu pasti pakai handsfree dengerin lagu sampai dia ketiduran. Setiap hari boleh ditanya nanti. Setiap hari pakai handsfree karena dia tuh suka takut kalau ngelihat atau itu terpengaruh sama mentalnya mungkin ya. Jadi wes dia pakai handsfree aja kalau mau tidur. Oke. Terus untuk ini Mbak, untuk kejadian yang terjadi di suami Mbak Sari ini, Mbak Sari juga pernah melihat nggak sosok yang sama mungkin? Ada satu momen Mas, itu malam sekitar biasanya masih jam 1:30 jam 2 itulah yang sering terjadi. Ada satu momen itu malam jam segituan, aku tidur di depan TV. Jadi anakku tuh pengen tidur di depan TV, nggak mau tidur di kamar. Jadi kita tidur bertiga di depan TV. Suamiku ke kamar mandi, buang hajat kamar mandi malam-malam kan. Aku masih main handphone, main game. Karena memang aku susah tidur sama suami, kalau tidur tuh pasti pagi jam 3:30 baru tidur kalau malam. Itu ada satu momen ada kayak dibom. Jadi rumahku kan ada lantai 2. Itu kayak dibom dan itu terasa dari kamar mandi sampai dari aku yang di ruang tamu. Dan itu benar-benar kayak dibom karena kaca, terus pintu, tangga, karena aku ada tangga Mas. Itu getar semua. Sampai TV ku kan ditaruh di kayak rak gitu kan, ya kan, rak TV. Itu gini. Saya nggak tahu itu apa. Sampai aku, apa itu? Terus aku WhatsApp, aku keluar dari gameku, wes langsung AFK ya kan, main Mobile Legends AFK, langsung tak WhatsApp. Suara apa itu? Suamiku kan di kamar mandi, balesin. Kok banter yo? Sik gitu. Saya udah keluar. Apa itu? Nggak tahu apa itu. Terus wes cek di lantai 2, tak suruh ngecek. Dia nggak mau ngecek lantai 2. Nggak berani katanya. Habis lah akhirnya
terus berusaha tidur tapi gak bisa tidur, terus berusaha pokoknya bertiga ngumpul di ruang tamu. Paginya itu aku nggak bilang apa-apa sih karena aku percuma gitu loh ngomong apapun itu mas ya biasa kayak gitu kalau orang tua halah biasa, jadi wis udah kenyang sama kata-kata udah biasa gitu. Jadi ya wis lah yang ini rumahku mungkin ini rumahmu tapi jangan sering ganggu aku, udah cuman pedoman itu aja. Tapi suamiku bilang ke ibuku kayak gitu, Oke. bilang ke ibuku kalau ada suara kayak gitu enggak, aku nggak dengar, orang tuaku nggak dengar, tapi itu jelas banget nggak tahu itu apa. Dan itu ternyata waktu suamiku bilang sama ibuku, ibu kan sudah tanggalan. Kalau tanggalan di rumahku kan ada kayak hari, tanggal, ada kayak wage, pon, ya, weton ya. Ternyata itu Jumat Legi. Kalau memang Jumat Legi itu di rumahku sering ada kejadian setiap Jumat Legi. Oke. Menurut Mbak Sari, hari Jumat Legi itu hari yang apa sih Mbak? Gak tahu ya. Gak tahu juga ya. Gak tahu, tapi setiap hari Jumat Legi itu selalu kejadiannya tuh nggak hanya kayak bayangan atau apa itu enggak, tapi langsung kayak gitu kayak bom. Terus kayak misalkan ada tiba-tiba ini kan dapur itu mas, tapi di dapur kan ada selambunya kayak gini. Iya. Kalau malam kan selambunya ditutup tapi lampunya dapur nyala. Dapur nyala. Jadi nembus itu ya. Jadi kan cahaya kan nembus. Itu sering kelihatan kayak orang besar kayak pakai jas hujan. Tinggi besar pakai jas hujan, kayak pakai jas hujan bener-bener. Tapi pas disamperin digini nggak ada. Tapi ntar sampai pagi nggak ada, cuman ya sekali aja. Tapi itu yang sosok yang paling sering muncul. Gini Mbak Sari, untuk kejadian seperti bom tadi ya Mbak, itu tetangga kanan kiri depan belakang mungkin mendengar atau tidak ya Mbak kira-kira? Nggak ada yang dengar mas. Dan karena kalau dengar pasti tetangga aku pagi-pagi kan ribut, suara apa aku semalam kayak gitu kan di depan rumah. Nggak ada yang tanya itu sama sekali, dan kayaknya orang tua aku juga nggak tanya ke tetangga aku juga. Jadi nggak ada pembicaraan masalah itu yang mengganggu tetangga itu, nggak ada. Jadi cuma aku sama suami aja yang merasakan kejadian seperti bom itu enggak, itu menurut Mbak Sari ini terjadi beberapa kali nggak sih? Satu kali aja mas. Satu kali itu aja. Dan ya? itu baru-baru ini. Oh, oke. Dan itu bulan kemarin. Oke, berarti baru banget ya Mbak? Baru banget. Itu mungkin menurut Mbak Sari sempat tanya nggak sih soal apa artinya kejadian itu ke bapaknya Mbak Sari mungkin? Enggak, tanya. karena enggak pernah ada jawaban yang iya sih. Logika. Oke. Jawabannya cuman ya biasa. Gitu ya. Mbak Sari, ini sambil diminum ya Mbak Sari. Ya, dari tadi maaf lupa nawarin dari ya, tadi Mbak. Makasih. Diminum ya? Dulu ya, diminum dulu Mbak. Biar nggak gerah mungkin Mbak. Biar tenggorokan nggak kering. Minum mas, masnya juga. Iya dong, minum dong. Oke, sama-sama Mbak Sari. Mungkin ini Mbak, setelah kejadian bom tadi Mbak, ada kelanjutannya mungkin Mbak? Ada satu lagi kejadian yang aku ingat itu, jadi aku punya kakak, bukan ya anak dari bapakku. Jadi bapakku tuh sudah nikah 3 kali, yang terakhir itu sama ibuku. Jadi ini anak dari istri pertamanya. Datang ke rumah sama dia, sekarang sudah punya 2 anak, cowok sama cewek. Yang besar cowok, yang kecilnya cewek. Keponakanku itu kejadiannya sebelum aku nikah sih mas. Sebelum aku nikah. Jadi ada kejadian itu, aku keluar kamar, aku lihat ponakanku tuh keluar dari kamarnya orang tuaku, lari. Tapi nggak kelihatan dari samping sama depannya. Jadi aku lihat itu pas aku keluar, langsung lihat belakangnya dia langsung jalan gini. Oke. Baju biru, aku ingat baju biru, celana pendek warna krem, ada sapunya gini. Masuk kamar mandi, aku goreng nugget dong, karena kamar mandi sebelah sana, dapur sini kan bersebelahan. Iya. Aku goreng makanan, goreng-gorengan nugget, sosis segala macam, kan ada ponakanku. Goreng-goreng, orang tua aku masuk, ibuku lebih tepatnya, ibu masuk mau ke kamar mandi.
halangi loh. Si ada namanya ponakanku cok namanya Atar. Ada Atar. Gitu. Lah, kok Atar di depan kok? Gitu. Nah, Atar pipis kok. Aku bilang gitu. Loh, terus ibuku langsung buka pintu, nggak banyak ngomong. Aku buka pintu. Gimana? Aku langsung matiin kompor. Terus mari kita cukup deh kayak gorengannya. Kayak gitu. Langsung buru-buru ya mbak ya? Jadi ibuku masuk kamar mandi, aku keluar. Oke. Gitu. Itu yang aneh gitu, maksudnya itu jelas dan itu bukan malam loh mas, sore. Oke, sore. Kalau orang bilangnya surup-surup mau maghrib. Menjelang maghrib ya? Menjelang maghrib. Itu kejadiannya. Kok bisa sampai jelas banget. Atar lari gitu tadi. Iya, jalan tapi cepet, gak lari. Masuk gitu. Dan kamar mandi juga tertutup. Itu yang sampai sekarang lah, memang ada gitu. Dan suamiku juga sudah dikasih tahu sama kalau memang di rumah ini tuh ada. Memang kita hidup itu ada yang lainnya juga di luar yang kita tahu. Sebelumnya udah banget. Sampai dia nunjukin ada suatu barangnya dia yang paling dia sayang, yang paling dia lama punya, karena aku dari kecil aku udah lihat itu. Jadi aku berkesimpulan kalau itu memang udah barang lama banget. Kayak gitu ditunjukin ke suamiku Pak Keris, dan itu ditunjukin ada videonya. Yang video? Suamiku. Oke. Jadi video soal Keris tadi ya mbak? Yang barang lama tadi ya? Ya barang lama itu bisa berdiri sendiri mas. Hah? Masa iya mbak? Iya, dan itu kalau aku bilang itu sesuai fakta aja ya. Jadi ada buktinya. Kayak gitu. Jadi keris itu bisa berdiri sendiri tanpa dipegang dan kerisnya ngambang berdiri sendiri. Jadi itu ada videonya mas. Nanti aku kasih. Terus untuk saat ini nih mbak, menurut Mbak Sari ini ada nggak kejadian-kejadian janggal lagi mungkin sekarang dalam waktu dekat ini mungkin? Kalau untuk bayangan suara itu udah hal yang sangat biasa mas. Jadi ya nggak yang diinget banget gitu loh, mesti udah hal yang wajar kalau di rumahku. Kalau diinget banget kayak hal yang aku ceritakan tadi itu yang mungkin nggak aku lupakan karena itu epic. Kayak gitu. Yang paling parahnya nggak bisa lupa ya. Nggak bisa lupa. Kalau untuk suara, bau atau kelebatan gini-gini tuh udah hal yang wajar ya wis gitu. Nggak takut. Iya sih, benar. Gini Mbak Sari, kalau semisal aku jadi penasaran banget nih Mbak soal situasi rumahnya Mbak Sari, kondisi rumah Mbak Sari. Maaf ya Mbak ya, cuma sekedar penasaran nih Mbak. Mungkin boleh nih tim Wax Misteri datengin rumahnya Mbak Sari, mungkin boleh. Mungkin atau bahkan kita bisa berkonten lagi di rumahnya Mbak Sari langsung mungkin nih. Boleh mas, boleh. Nanti kalau ada waktu bisa diaturkan kita kan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi nanti saya tinggal komunikasi sama tim Wax Misteri ya. Nah guys, jadi kita barusan udah dengerin cerita dari Mbak Sari nih ya. Mungkin kejadian yang dialami Mbak Sari ini mungkin relate dalam kehidupan kita sehari-hari ya guys. Oke, untuk Mbak Sari sendiri mungkin ada pesan buat teman-teman yang menonton mungkin? Mungkin sedikit pesannya aja, karena kita hidup di sini tuh berdampingan ya mas. Kita sadar nggak sadar itu memang kita hidup berdampingan. Jadi lebih baik dimanapun kita berada, kapanpun itu kita harus selalu menjaga etika, karena kita tahu kalau di setiap tempat itu juga ada penghuninya, bukan hanya kita. Betul. Oke Mbak Sari, saya rasa video sesi ini sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Sari sudah mau datang ke Wax Misteri. Oh ya, buat kalian yang sudah menonton terima kasih. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe channel kita dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video kita selanjutnya. Oke,
saya tutup video kali ini. Saya Panji dari Kuak Misteri. Kuak Misteri, yen wani, ojo wedi-wedi, yen wedi, ojo wani-wani.